kitab hasil karya Syekh Nahrawi. Lutfi berani merevisi, berani merubah. Apa itu maksud tujuannya? Lutfi berani merevisi kitabnya Syekh Nahrawi. Kita harus dengar, harus siap bersama. NU tidak boleh tidur. Bahaya. Apakah kita kurang jelas di era Syekh Nawawi? Siapakah musuh-musuh beliau yang membawa fitnah? Mambaul fitan, sumber dari segala fitnah, termasuk Utsman bin Yahya. Betul? Di zaman Khatib Hasyim Asy'ari kurangnya jelas. Beliau sahabat Abu Ya'ma Ghufran Gusmi mengutarakan bagaimana biadabnya seorang yang mengaku ana minal habaib. Betul? Loh, beliau ngasih fatwa asyarafu minal adab wa man laisa lahul adab yajibu alisantab. Loh, ini bergulir. Orang-orang penyebar fitnah ternyata mereka yang sok surbanan, mereka yang sok ahli kitab, mereka yang sok mulutnya keluar Al-Quran dan hadis. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu. Kalau dulu mereka berteriak sok mensyirikkan, sok mengkafirkan pribumi, ayo kita hati-hati, kupas. Kita harus bersyukur kepada pemerintahan kita dan ulama-ulama kita yang sudah berani membubarkan FPI dan HTI. Itu termasuk sumber-sumber fitnah. Bahasanya Al-Quran, wattaqu fitnah. Fitnah yang dibaca fathah terbuka transparan. Sekarang ada fitnah yang dibaca imalah, wattaqu fitnih. Loh, masih ada. Biarpun pemerintah kita sudah tegas melarang ormas yang sudah terlarang, tapi masih ada sisa-sisa yang mereka masih sanggup meneruskan, ingin merubah Pancasila. Ayo kita malu kepada TNI dan Polri kita yang selalu siap untuk menjaga keamanan negara tercinta. Jadi fitnah adalah dibalik kesyirikan, dibalik rodi, hal-hal yang negatif. Siapakah mereka? Harus berani. Yang melawan ulama Nusantara, yang melawan Wali Songo, yang melawan Pancasila, mereka itulah minal kafirin, orang-orang kafir, minal rodiin, orang-orang yang biadab, bahkan minal musyrikin, orang-orang yang musyrik. Berani menduakan Allah SWT, tapi di cover dengan agamis, di cover dengan Quran, di cover dengan hadis. Ulama Nusantara tidak bodoh, tidak bisa diabusi, tidak bisa dikasih hoak oleh mereka. Oh, makanya Abuya pantas doanya, saya minta fitnah. Loh, ini fitnah-fitnah yang kadang ini tertidur, yang fitnah ini kadang kita nggak berani. Oh, Pak Mujib baru paham. Inilah fitnah-fitnah yang harus kita garap bersama. Siapakah yang timbul sumber fitnah? Gak apa-apa, saya wiridkan biarpun berulang-ulang. Mereka yang sok ngaku dzurriyyah Nabi, darah saya darah Rasul, itu adalah sumber fitnah. Satu, mereka yang sok berani mengaku mengganti makam-makam dengan tidak sesuai makam yang aslinya. Dua, itu fitnah. Tiga, mereka yang berani mengedepankan para habaib dibandingkan para wali songo, itu sumber fitnah. Oh, ini tuh maksudnya Abuya tuh, saya minta fitnah ya ini maksudnya. Ayo semangat, kita jaga bersama. Fitnah-fitnah itu jangan sampai merajalela di bumi Nusantara. Na'udzubillah min dzalik. Kita dibalik hikmah Allah Subhanahu wa taala memang harus berterima kasih. Justru memang makanya Pak Mujib tidak pernah membenci mereka, tapi akhlak-akhlak yang bejat ini yang harus kita babat. Kita tidak boleh lengah. Harus kita tidak boleh lengah. Ini saya sampaikan doanya Abuya yang sering minta fitnah. Ya inilah maksudnya, ayo kita bangun. Fitnah-fitnah ini dari dulu sampai sekarang, biarpun sudah dibiarkan oleh pemerintah kita, masih ada. Selalu dan selalu. Bukti itu tadi siang baru dibahas.
ada orang 25 yang sok mereka muhibbin habaib, padahal sudah jelas mereka adalah pendusta semuanya. Bahaya. Apa nggak jelas Quran dan hadisnya? Jelas loh ini. Wataku fitnatan, harus kita jaga bersama fitnah yang tidak hanya mereka yang zalim. Bahayanya, wabahnya akan sampai dari Sabang sampai Merauke. Kalau Rasulullah menjelaskan apa taku fitnah sesuai di Sunan Abi Dawud. Oh, itu fitnah-fitnah yang harus kita jaga bersama. Bahayalah Latin. Mohon maaf, dia yang barusan berani mengatasnamakan Islam, bahkan berani mengatasnamakan Malang Raya. Kamu berani mengotorin Malang, berani mengotorin Islam yang sebenarnya. Padahal kamu tergambar hanya 25 orang. Lu ini doktrin mereka. Berani menghalau Kiai Abbas yang mau dakwah, yaitu Haul Wali Songo yang ada di Pondok Pesantren Babu Salam Malang. Jelas itu menghauli, menghidupkan jiwa-jiwa kita Wali Songo, tidak boleh mati. 25 orang berani bikin onar. Ini saya sampaikan biar kita lebih hati-hati, biarpun pemerintah kita dengan tegas oknum, yaitu para ormas yang terlarang masih ada bergulir. Yang ini kita tidak boleh lengah, harus waspada selalu. Bahwa termasuk dzurriyyah Syekh Nahrawi radhiyallahu an, yaitu Gus Awaluddin. Ternyata kitab-kitab manaqib Syekh Nahrawi mau direvisi atau sudah Gus? Sudah direvisi yang namanya Lutfi. Loh, kapan dia tuh berani-beraninya? Sosok Lutfi mau berani merevisi hasil karya Syekh Nahrawi. Loh, secara ilmiah adalah ibarat langit dengan sumur ditambahi subur. Jadi kitab hasil karya Syekh Nahrawi, Lutfi berani merevisi, berani merubah. Apa itu maksud tujuannya? Berarti mau menghapus jejaknya Syekh Nahrawi, jejaknya ulama Nusantara. Ingat saudaraku, yang merasa istiqomah Thariqah Asyadiliyah, ini sosok Lutfi berani menghapus Syekh Nahrawi. Syekh Nahrawi adalah gurunya Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat gurunya Mbak Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Dahlan, gurunya R.A. Kartini, dan gurunya siapa? Panglima Jenderal Sudirman. Nah, inilah fitnah-fitnah yang kata Abuya, saya minta banyak fitnah, yang artinya ayo kita garap bersama. Ini artinya membangkitkan kita bersama. Fitnah-fitnah itu ayo kita doakan bersama, ayo kita halau, kita antisipasi sesuai satu komando. Presiden kita, negeri kita tercinta yang sudah berani dengan tegas membubarkan HTI dan FPI. Jadi mereka itu kalau berbicara sok Islam, sok terbaik. Pancasila itu nggak ada apa-apanya. Maka Pak Puji berani Thariqah Pancasila. Kenapa? Di dalam Pancasila adalah ulama-ulama Nusantara yang kelasnya kaliber. Syekh Nahrawi itu kan seleting dengan beliau Syekh Nawawi Al-Badani radhiyallahu an, Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, begitu Abu Yama Armin, begitu juga banyak sekali. Beliau dengan terkenal Musakhihul Kutub yang ahli mentaskih, menseleksi. Jangan sampai kitab-kitab ini tergaris para Wahabi. Harus real sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini dibalik apa ini? Lutfi berani merevisi kitabnya Syekh Nahrawi. Kita harus dengar, harus siap bersama. NU tidak boleh tidur. Bahaya. Ya inilah yang mau merubah ideologi Pancasila kita tercinta. Arti dibalik doa ini, mereka batu-batu terjal yang harus disingkirkan demi perjalanan Indonesian Gold, Indonesia keemasan kita. Kita harus bersyukur Allah ngasih ujian ini, tapi harus cerdas dan tangkas betul-betul keemasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Jadi sekali lagi kita harus waspada dari Sabang sampai Merauke, sumber-sumber fitnah yang sudah jelas, yang sudah sampaikan di mana-mana. Kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh kena arus dan tidak boleh seperti mereka saudara kita yang sudah termakan doktrin-doktrin oleh mereka. Memang sulit. Biarpun kita kasih fatwa jutaan kali, nggak akan. Yang penting kita berjalan lurus sesuai NKRI Bhinneka Tunggal Ika.